Cie, dua, tiga. Dan sana sadonyo, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Bahasa Minangkabau tidak hanya dipakai sebagai simbol orang Minang, tetapi juga mengajarkan kesantunan dalam berkomunikasi. Bahasa Minangkabau memiliki aturan dan tata krama yang disebut sebagai kato. Secara sederhana, kato dapat diartikan sebagai sebuah tata aturan dalam berkomunikasi antar sesama komunikator sewangsa yang dikenal dengan istilah taujo nan ampek atau kato nan ampek. Dalam berbahasa, orang Minangkabau mempertimbangkan dengan siapa mereka bertutur. Ada 4 kategori kesantunan yang dipakai dalam bahasa Minangkabau. Pertama, kato mandaki, tata krama bertutur kepada orang yang lebih tua. Kedua, kato malreang, tata krama bertutur kepada orang yang disegani. Ketiga, kato mendata, tata krama bertutur kepada teman sebaya. Keempat, kato manurun, tata krama bertutur kepada orang yang lebih muda. Pelestarian budaya taujo nan ampek ini akan memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan karakter di masa datang. Dua taman uang Tio Sabanta. Oh, lah Malang juo. Lagunya Tante Eli. Ada penyanyinya. Iya, ada penyanyinya. Jadi jangan salah bait. Iya. Komplain. Jangan coba pakai nada. Arzeti ini kental loh kalau kita lihat budaya. Dari kita kenal zaman dahulu kala ya. Pokoknya uni aja image-nya ya. Jadi memang ayah ibu tuh memang Padang Toto gitu loh. Jadi kalau di rumah itu juga ibu tuh terbiasa untuk ngomong Padang. Jadi kalau mengecek Padang awak ngecek Minang lai mah ngerti sekete ya. Enak denger ya. Tapi budaya itu sampai sekarang bagaimana? Masya Allah. Di keluarga. Karena kentalnya budaya Minang itu ya, pada saat kita masuk ke dalam dunia modeling, namanya Pak Ete menelpon dari Padang. Manga jadi model tuh. Jadi pegawai jadi pegawai negeri aja lah itu. Berangkat jam 9, pulang jam 5 gitu. Ngapain itu di majalah-majalah foto? Beko bantu apa tuh? Kece orang malu awak. Jadi lebih senang jadi pegawai negeri. Pandai Zeti. Pandai Zeti ya, enak loh kan. Pandai Zeti ngomong Padang. Jadi juga tidak mendapat persetujuan lah untuk di bidang yang dipilih. Bagaimana sebetulnya? Ya, Tante ya, jadi bisa dikatakan bahwa orang Minang itu lebih senang yang kerja pasti gitu. Entertain tuh mendingan badagang lah, badagang lah, pagi badagang, manggale, malam bagi PKP jadi jualan sate. enggak, bukan. Panggilnya Ajo dong ya. Ajo Diamang. Baru-baru ini saya berbelanja di kawasan Spring Valley, sebuah suburb kecamatan di pinggiran kota Melbourne. Spring Valley dikenal sebagai kampung Vietnam sebab ia merupakan kawasan yang disediakan oleh pemerintah Australia bagi para pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari negerinya ketika pecah perang Vietnam puluhan tahun silam. Di sebuah toko, saya mendengar salah seorang pelayan toko, seorang gadis muda, melayani pelanggannya yang sudah tua dengan berbahasa Vietnam. Tak lama kemudian, ia berganti dengan pelanggan lain, yang kebetulan seorang kulit putih, dengan bahasa Inggris ala penutur asli. Begitu pelanggan kedua ini berlalu, saya menghampiri gadis pelayan sambil menanyakan barang yang hendak saya beli. Dalam kesempatan ini, saya bertanya, "Do you speak Vietnamese to Vietnamese man? I'm just curious, apakah kamu selalu berbicara bahasa Vietnam dengan orang Vietnam? Sekadar ingin tahu." Ia menjawab, "We never speak English with Vietnamese. Even we speak Vietnamese at home, kami tak pernah ngomong bahasa Inggris dengan orang Vietnam bahkan di rumah sekalipun." Bagi saya, ini adalah sebuah peristiwa budaya membikin shock meski peristiwa hanyalah sebuah jepretan, bukan berdasarkan riset yang serius dan teruji. Bagaimana tidak, si gadis yang sangat mungkin generasi ketika warga Vietnam di sebuah negeri asing masih menjaga budayanya dengan tetap berbahasa Vietnam sesama warganya. Pada saat yang sama, pikiran saya langsung melayang ke ranah Minang khususnya dan tanah air secara umum bagaimana para orang tua tak lagi hirau anak-anaknya yang tidak bisa berbahasa lokal. Untuk di kampung halaman, bahasa Minang masih bisa dipertahankan sebab komunikasi dilakukan dengan bahasa Minang alih-alih bahasa Indonesia dalam keseharian. Hal berbeda terjadi di kalangan perantau Minang. Sudah bukan rahasia lagi kebanyakan generasi kedua dan ketiga perantau Minang tidak lagi memahami dan mampu bercakap-cakap dengan bahasa Minang.
Sebagai misal, tak terhitung lagi artis-artis ibu kota berdarah Minang yang menghiasi dunia hiburan di tanah air yang tak bisa berbahasa Minang. Nama-nama seperti Nikita Willy, Bunga Citra Lestari, Marsanda, Afgan, Tika Bravani, Tasya Kamila, Laudia Cynthia Bella, Nagita Slavina, Natasha Rizky dan Nina Zatulini adalah sedikit dari sekian selebriti tanah air berdarah Minang yang tidak bisa lagi berbahasa Minang. Sebagainya berdarah campuran. Pengecualian bisa diberikan kepada sedikit artis, di antaranya Melanie Putria dan Nirina Zubir. Meski lahir di rantau, keduanya masih fasih berbahasa Minang. Ini tahu nggak si Dian tuh kan lah keceknya tuh kan lama lah barale nyo di si Omes tuh kan. Nah beko nyo Bali lah tuh tas-tas mahal tuh. Mana mahal harganya dia berjuta-juta. Berjuta-juta nih ya. Nggak ba aduh lakinya tuh. Nyo mana mah. Hancur nih. Ceritanya jadi mak gue deh. Ya. Baby yo bana kok Feb. Kalau sampai yang menikah aja si aja tuh nah, yo bana kayak kaki kan udah. Santai dong. Biasanya dong. Tuh lah dikasih jo mama tuh. Terus si Enda aja begini. Indah Doni, ndak dikasih ndak dibariannya mah. Cuman aku tuh aslinya pure Indonesia. Aku dari Sumatera Barat. Aku orang Padang. Jadi di si Koko kan karakter Eddie Jo Fajar tuh ada ndak kesamuannya atau perbedaannya di real life? Kalau di kecen Eddie Jo Fajar kok hampir sama kece. Sama-sama jomblo kan. Nah, tuh orangnya agak bagak pula. Nah, tapi kalau Eddie kok sebenarnya ndak disiplin jo guru deh. Kalau Fajar kan disiplin jo guru. Lain sebenarnya tuh. Bahasa Minang sebagai pintu. Kita tidak menafikan kiprah perantau ke kampung halaman. Sudah tidak terhitung bantuan material yang diberikan ke ranah maupun terbentuknya perkumpulan orang-orang Minang di rantau. Kelompok Sulit Air Sepakat, SAS, sudah terkenal di mana-mana. Bahkan di Melbourne, para perantau Minang mendirikan organisasi bernama Minang Sayo. Namun sisi terlemah perantau Minang adalah mentransfer kemampuan berbahasa Minang ke anak-anak dan para cucunya. Menjaga bahasa Minang adalah pintu masuk untuk menjaga identitas dan kebudayaan Minang itu sendiri. Memang terkesan sederhana, tapi kemampuan anak-anak berbahasa Minang di rantau bakal mendorong mereka untuk mencintai adat istiadat, pulang kampung mengunjungi daerah yang menjadi asal-usulnya, berkontribusi lebih intens ke kampung halaman, dan lain-lain. Dengan mengajarkan anak-anak berbahasa Minang di rantau, mereka mula mengenal adat istiadat, tradisi, dan hasrat terhadap budaya Minang. Melalui bahasa Minang, sejarah dan gaya hidup masyarakat Minang bakal diwariskan dengan cara yang syarat nuansa. Seorang anak gadis Minang di rantau tidak akan memodifikasi pakaian adat Minang, misalnya dengan memperlihatkan bagian dada bagi anak daro dalam acara perhelatan ketika ia memakai adat istiadat Minang yang erat kaitannya dengan Islam. Ada kenyamanan tertentu ketika masuk rumah makan Padang dan memesan makanan dalam bahasa Minang. Dalam banyak hal, bahasa Minang menjadi sentral untuk merasakan sens keminangan tersebut. Ada banyak alasan mengapa anak-anak Minang tidak lagi menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa orang tuanya. Dalam banyak kasus, orang-orang Minang mendorong anak-anak mereka untuk hanya berbicara bahasa Indonesia, atau bahasa daerah di mana mereka berada. Mereka tidak ingin anak-anak mereka menghadapi masalah bila tak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Bukankah orang Minang dituntut adaptif, Gima bumi dipijak di sinan langit dijunjuang? Dalam kasus lain, anak-anak ini menolak untuk berbicara bahasa ibu mereka karena takut diejek di sekolah. Atau memang orang tua tidak menurunkan bahasa Minang ke anak-anaknya sama sekali. Tak kalah penting, berbicara dengan bahasa Minang, atau bahasa ibu secara umum, sebenarnya menyampaikan pesan ke dalam hati, bukan sekadar pikiran. Bahasa adalah produk interaktif. Ia harus diucapkan dan ditafsirkan oleh yang lain. Nelson Mandela mengakui betapa kuatnya interaksi sehari-hari ini. Ia mengatakan, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Jika Anda berbicara dengan seorang pria dalam bahasa yang ia pahami, pesan itu masuk ke dalam pikirannya. Jika Anda berbicara dengannya dengan bahasanya, ia masuk ke hatinya.
bahasa bergema di hati penuturnya. Ini memungkinkan kita terhubung dengan asal-usul dan leluhur kita. Bahasa juga memberi kita rasa kemasyarakatan dengan orang-orang yang tidak kita kenal tetapi mungkin memiliki pengalaman hidup yang serupa. Kehilangan itu berarti kehilangan diri kita sendiri. Karenanya, ketidakmampuan berbahasa Minang adalah awal dari kehilangan jati diri sebagai orang Minang, sekecil apapun. Bila ingin meminangkan kembali orang Minang, terutama di perantauan, saatnya mendorong keluarga-keluarga orang awak untuk merawat dan menurunkan kemampuan bahasa Minang ini kepada anak-anak dan cucunya. Bahasa Minangkabau sebagai mater tongwe di daerah Sumatera Barat digunakan dan dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Sekalipun orang Minangkabau memiliki kebiasaan atau tradisi lama, yaitu merantau, bisa disebut sebagai gejala migrasi, mereka tetap setia dengan kampung halamannya dan bahasa ibunya. Hal ini menjadi salah satu penyebab penyebaran bahasa Minangkabau semakin luas dan dikenal oleh sebagian besar penduduk Nusantara. Walaupun dipengaruhi oleh tatanan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem budaya matrilineal, tradisi merantau tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap pemakaian bahasa Minangkabau karena sistem tersebut membuat mereka sangat terikat dengan tanah kelahirannya. Akan tetapi, dalam beberapa waktu terakhir, ketika zaman sudah berubah, ketika teknologi informasi sudah merajai Nusantara, bahasa Minangkabau mengalami kemerosotan pemakaian. Orang Minang sudah mulai terpengaruh dengan budaya mengglobal. Adanya desakan dari pemakaian bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kedua orang Minangkabau sebagai bahasa nasional yang kuat, sebagai bahasa pemersatu keragaman budaya Nusantara. Ini menjadi penyebab utama bahasa Minangkabau mulai terpinggirkan. Di setiap aspek kehidupan, tuntutan profesi, dan perkumpulan masyarakat di Minangkabau, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar yang harus digunakan. Penggunaan ini mendesak ruang penggunaan bahasa Minangkabau semakin kecil dalam kehidupan orang Minang. Hal di atas menjadi semakin memprihatinkan ketika orang tua merasa cemas jika anaknya memperoleh mater tongwe dalam bahasa Minangkabau, anak-anak mereka menjadi sulit mengikuti pembelajaran bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Paradigma yang membuat pemerolehan bahasa pertama anak Minangkabau salah arah. Orang tua yang merupakan penduduk asli Minangkabau dan memiliki bahasa leluhur bahasa Minangkabau tidak serta-merta dapat memberikan atau mengganti bahasa pertama anak mereka menjadi bahasa Indonesia. Orang tua belum tentu dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemerolehan bahasa pertama anak secara utuh. Justru ketika orang tua menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama anak, pemerolehan tersebut akan menyulitkan anak dalam pembelajaran bahasa kedua. Anak akan mudah belajar bahasa kedua jika anak memperoleh bahasa pertama dengan utuh tanpa pencampuran bahasa. Akibat lain yang dirasakan ketika anak tidak lagi memperoleh bahasa ibu Minangkabau yang memiliki kekhasan dari segi pragmatiknya, anak-anak di Minang saat ini tidak lagi menjunjung tinggi adat istiadat, tata krama, dan kesantunan, khususnya dalam berkomunikasi yang sedianya telah ada dalam tata aturan yang disebut dengan katonan ampek. Hal ini memperparah kondisi perkembangan karakter generasi di masa datang.